Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Arfiani Priyatini dari Pradiya 1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 123002103 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan yang kemarin, yaitu tentang suhu tubuh, yang diampu oleh Ibu Irma Kurniastuti, STMT, serta dosen PJMK, yaitu Ibu Lailatul Husnul Rizki, SST MPH. Pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama tentang pengaturan suhu tubuh berdasarkan kaidah fisik dan juga kaidah metabolismenya. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang suhu tubuh normal berdasarkan usia serta berdasarkan anggota tubuh. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengaturan suhu tubuh berdasarkan kaidah fisik. Dikenal sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Lalu yang kedua, bulu kulit ditegakkan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Lalu yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan kemerahan. Dapat memudahkan panas, darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat, yaitu berpeluh. Air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi. Dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Dan apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang ketiga, kurang darah pada kulit atau kulit kurang kelihatan kemerahan dan lebih cenderung ke pucat. Hal ini karena kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Lalu yang keempat, kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh berdasarkan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan yang pertama otot rangka, yang kedua kelenjar adrenal, dan yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresi hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresi hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid yang berkurang. Hormon epinefrin dan juga hormon norepinefrin bertindak dengan yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan juga kadar pernafasan. Yang kedua,
meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme badan. Dan juga yang keempat, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang penggunaan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa, di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Lalu yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar gula terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta atau pulau Langerhans akan mengsekresi lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi dari hormon insulin ialah yang pertama, merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang kedua, merangsang oksidasi glukosa untuk bertujuan respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mengsekresi lebih banyak hormon glukogen. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi dari hormon glukogen ialah yang pertama, merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Lalu yang kedua, sel-sel Langerhans terletak dalam pankreas. Selanjutnya kita akan membahas tentang suhu tubuh normal berdasarkan usia. Berapa sih suhu tubuh normal berdasarkan usia? Ukuran rata-rata suhu tubuh normal manusia berdasarkan usianya yaitu pada bayi suhu normal kurang lebih 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Lalu suhu normal pada anak-anak berkisar antara 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Lalu untuk orang dewasa yaitu berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya yaitu suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Pada ketiak, suhu normal itu berkisar 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Pada mulut, suhu normal itu berkisar kurang lebih 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu pada telinga itu berkisar antara 36,1 sampai 37,8 derajat Celcius. Dan yang terakhir, suhu pada rektum atau dubur itu berkisar antara 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Lalu sebenarnya bagian tubuh mana sih yang paling akurat untuk digunakan sebagai pengukur suhu tubuh? Bagian tubuh yang bisa mendeteksi suhu dengan cukup akurat yaitu di bagian membran timpanik dan juga rektum atau dubur. Membran timpanik merupakan komponen vital telinga manusia dan lebih dikenal sebagai gendang telinga. Letak membran timpanik berada di antara telinga tengah dan juga telinga luar. Bagian ini dikatakan lebih akurat karena pengukuran suhu timpani itu mudah dilakukan, memberi hasil dengan cepat dan juga bersifat higienis. Metode ini juga praktis digunakan pada pasien yang tidak kooperatif seperti pasien anak. Sedangkan pada dubur dikatakan bagian paling akurat itu dikarenakan lebih banyak pembuluh darahnya, tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitar dan juga alatnya itu masuk ke dalam tubuh. Lalu penyakit apa saja sih yang dapat dipengaruhi oleh suhu tubuh? Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami oleh setiap orang. Lalu, penyakit apa saja sih yang berkaitan dengan suhu tubuh? Penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh yang pertama yaitu demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran, kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal.
Lalu demam juga merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Pola demam itu berbeda tergantung pada pirogen. Peningkatan dan penurunan jumlah pirogen berakibat puncak demam dan turun dalam waktu yang berbeda. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernafasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrien. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Lalu yang kedua, ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau penurunan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mengurangi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestesis tertentu. Lalu yang ketiga yaitu ada hipotermia. Hipotermia adalah pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin, mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Ada hipotermia ringan, yaitu bila suhu badan berkisar antara 33 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Lalu ada hipotermia sedang, itu berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Lalu ada hipotermia berat, bila suhu badan berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, hipotermia sangat berat, bila suhu tubuh itu kurang dari 30 derajat Celcius. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan juga tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun hingga di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernafasan, dan tekanan darah juga turun. Jika hipotermia terus berangsur, disritmia jantung akan berlangsung, kehilangan kesadaran, dan ketidakresponsif terhadap stimulasi nyeri. Lalu penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh yang keempat, yaitu ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Yang kelima ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tubuh tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dan semua organ tubuh. Itulah beberapa penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit untuk dicegah dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lain-lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan rajin memeriksakan kondisi tubuh ke dokter secara rutin, mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.